Kita bisa mengambil penggambaran sederhana saja. Adakah makhluk lain selain manusia hidup yang bisa menamai, menyebut, kira-kira ada enggak? Selain manusia hidup. Saya rasa tidak ada satupun makhluk selain manusia hidup yang bisa menamai, yang bisa menyebut. Jadi Tuhan, manusia, dan seluruh makhluk itu sesungguhnya bukan tujuan, tapi itulah yang disebut kehidupan. Dan kehidupan itu bukan tujuan sebenarnya, melainkan cara bahasa sederhananya apa ya? Bahasa sederhananya apa ya? Boleh diungkapkan dengan kata-kata. Enggak. Bisa saya katakan berputar gitu loh. Itulah perputaran kehidupan. Jadi perputaran kehidupan itu lepas dari yang disebut tujuan. Jadi Tuhan menciptakan manusia, manusia diciptakan Tuhan itu bukan untuk tujuan apapun, melainkan karena memang itulah perputaran kehidupan. Keajaiban. Memang begitulah perputaran kehidupan. Itu jawaban singkat dari saya. Intinya gini, mengungkap Sang Pencipta dengan yang diciptakan, ini sama halnya mengungkap misteri gaibnya Linggayoni. Lah, Linggayoni inilah yang dimaksud Tuhan sesungguhnya. Lah, Linggayoni ini sebenarnya penggambaran dari apa sih? Penggambaran, kalau istilah saudara saya Mas Tinus, min sama plus itu tadi. Kalau harus saya samakan lagi, jadi yang dimaksud Tuhan itu sesungguhnya, waduh, berarti malam ini saya harus ngasih tahu beneran ya. Ini gak guyon ya Mas. Iya wes, mungkin sudah waktunya ya. Jadi alam semesta itulah yang dimaksud daripada Yoni. Sedangkan manusia ini tanpa terkecuali loh ya. Ini tanpa terkecuali. Sesungguhnya seluruh manusia itu adalah lingganya. Alam semesta ini adalah yoninya. Sedangkan seluruh manusia itu adalah lingganya. Lah, bersatunya atau manunggalnya antara lingga dan yoni, inilah yang dimaksud Tuhan. Sebenarnya ini bisa dibuktikan secara logika. Di daerah manapun, di negara manapun, lingga yoni selalu menjadi acuan ketika ada pengungkapan antara Sang Pencipta dan yang diciptakan. Kita bisa mengambil penggambaran sederhana saja. Adakah makhluk lain selain manusia hidup yang bisa menamai, menyebut, kira-kira ada enggak? Selain manusia hidup.
Saya rasa tidak ada satupun makhluk selain manusia hidup yang bisa menamai, yang bisa menyebut. Sebenarnya ini contoh sederhana loh. Coba saja panjenengan renungkan. Nah, dari contoh yang sederhana ini, seharusnya kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya siapa diri kita sebenarnya. Namun yang perlu dipertanyakan secara mendalam, apakah perilaku kita, sifat kita, sikap kita seperti yang kita maksud sebagai Tuhan itu? Endingnya ada di kehidupan. Kasunyatan. Endingnya ada di kehidupan. Sedangkan klimaknya ada di kasunyatan. Untuk mengungkap secara rinci tentang Linggayoni, saya butuh waktu yang sangat khusus. Tidak bisa melalui publik. Ya. Namun yang pasti, Sang Pencipta itu bukanlah gaib. Sebenarnya tentang ini di seluruh agama, semua agama sudah memberitahu tentang hal ini. Seluruh agama, seluruh keyakinan itu sudah memberitahu. Namun hanya saja kita selalu menganggap bahwa Tuhan itu gaib. Kita tidak pernah mau menerima bahwa sesungguhnya Tuhan itu tidak gaib. Andai saja setiap manusia mau mengatakan bahwa Tuhan itu nyata, Tuhan itu tidak gaib, sesungguhnya manusia sangat mudah untuk mengerti, memahami, dan mengetahui apa dan bagaimana itu yang dimaksud Tuhan. Secara simpel, Sang Pencipta adalah manunggaling kawula Gusti, atau manunggale Lingga dan Yoni, atau bisa juga dikatakan manunggaling manusia hidup dan alam semesta. Itulah yang dimaksud Sang Pencipta. Ini terlepas dari yang disebut Tuhan atau bukan. Kalau kita berbicara Tuhan, kita tidak bisa berbicara alam semesta. Tapi kalau kita berbicara alam semesta, kita bisa berbicara Tuhan. Karena Tuhan terlibat di dalam alam semesta, sedangkan alam semesta tidak terlibat di dalam Tuhan. Dan Tuhan yang selama ini kita cerna, sesungguhnya adalah alam semesta itu. Sedangkan yang dimaksud daripada Sang Pencipta sesungguhnya adalah manunggalnya atau bersatunya antara alam semesta dan manusia hidup. Itu jawaban dari saya, Mas Hendra. Tapi saya yakin
setiap pemirsa Ngaji Rasa yang nyimak video yang satu ini pasti penasaran. Pasti penasaran. Dan kepenasarannya hanya dapat diobati dengan kasunyatan. Tapi kalau secara publik, mohon maaf, saya tidak bisa untuk memberikan bukti kenyataannya. Tapi kalau tidak secara publik dan bersedia berkunjung ke pesanggrahan saya akan memberikan bukti kasunyatannya dari apa yang sudah saya jelaskan tadi. Terkait Tuhan atau Sang Pencipta dan yang diciptakan. Nah, dengan jawaban saya atas pertanyaan Mas Hendra tadi, monggo silahkan panjenengan merenung diri masing-masing. Cukup, Mas Hendra? Ya, cukup. Ini terkait dengan takdir, Pak. Apa itu takdir dan apa benar takdir itu ada? Monggo penjelasannya. Takdir, menurut saya, takdir itu jalan hidup, Mas. Takdir itu jalan hidup. Jadi setiap makhluk hidup itu masing-masing memiliki jalan kehidupan sendiri-sendiri. Awalnya sama, akhirnya juga sama, namun prosesnya yang berbeda-beda. Awalnya sama, akhirnya sama, namun proses perjalanannya yang berbeda-beda. Jadi bisa saya katakan dengan jelas bahwa takdir itu sesungguhnya nggak ada. Takdir menurut pengertian umum loh ya. Takdir menurut pengertian umum itu tidak ada. Karena takdir yang dimaksud sesungguhnya adalah perjalanan. Misal contoh, perjalanan hidup saya seperti ini. Itulah yang dimaksud takdir. Perjalanan hidup panjenengan seperti itu, itulah yang dimaksud takdir. Jadi takdir itu bukan berarti saya ditakdirkan miskin untuk tidak menjadi kaya, atau saya ditakdirkan kaya untuk tidak menjadi miskin. Bukan seperti itu arti maksud daripada takdir. Takdir adalah proses perjalanan. Intinya takdir itu yang bisa merubah itu manusia sendiri, apakah Tuhan? Ya sudah tentu manusia itu sendiri, Mas Hendra. Semisal contoh, panjenengan berjalan mendaki gunung. Tentang perjalanan panjenengan mendaki gunung, enak atau tidak enak, capek atau tidak capek, itu kan bergantung dari cara panjenengan mendaki gunung. Betapapun orang mengatakan gunung itu terjal, sulit untuk didaki, kalau panjenengan punya teknik untuk mendaki, tidak bisa dikatakan sulit kan?